Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Salam sejahtera. Tabibun. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Ibu Versalita Hasan STMT. Yang saya hormati Ibu Rati Pratiwi dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Yang saya hormati narasumber Mbak Stella, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukadana Baru Kecamatan Marga 3 dan seluruh peserta pelatihan yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat sehatnya kita semua dapat berkumpul di Balai Desa Sukadana Baru ini untuk mengikuti pendampingan dari Kementerian Perindustrian. Pada hari ini kita akan melakukan acara penutupan pendampingan. Pada acara pertama ini kita akan mendengarkan kesan dan pesan dari peserta selama mengikuti pelatihan ini. Kepada perwakilan dari peserta, Bapak Supangat, dipersilahkan. Terima kasih Ibu telah hadir. Saya di sini sebagai anggota peserta. Pesan saya alhamdulillah, tadinya berkooperasi itu kalau saya pikir ini lebih sulit, nggak mudah, tapi alhamdulillah dari penjualan tahap pertama dan kedua dan terakhir kami mendapatkan barang olahan lada yang betul-betul maksimal, supaya gimana caranya berkooperasi ini menghasilkan produk yang memuaskan, salah satunya itu. Dan alhamdulillah kami bagaimana caranya, upayanya untuk membuat berswadaya tentang rumah produksi. Alhamdulillah seyogyanya kami hanya bisanya berusaha, tidak bisa maksimal, hanya swadaya skala kecil Bu. Alhamdulillah sekarang udah ada, dan ini pun produknya. Dan pesan kami Bu, jangan sampai bosan-bosan terutama dari Kementerian Perindustrian serta Dinas Perindak, bahwasanya pendamping yang ini sangat-sangat yang dibutuhkan dari kami. Karena apa? Untuk lada hitam Lampung yang ada di Desa Sukadana Baru ini Bu, kami pun belum bisa ekspor, banyak orderan bayar, tapi sedikit kami mau bersumbangsi, terutama bermodal, kami banyak keterbatasan Bu. Kemarin pun dari Mas Eko mendapatkan proyek ataupun ada pesanan dari saya pun begitu, ada 10 ton lada angin, tapi kami sangat banyak kekurangan modal Bu. Jadi bagaimana caranya, upayanya dari Dinas Perindak nantinya bisa mencari solusinya yang ke depan, mudah-mudahan enggak ada tambahan modal tapi ada solusinya. Dan hanya itu pesan saya Bu. Dan apabila dari kami anggota Koperasi MCB Mutiara Jaya Baru ini ada kekeliruan ataupun tingkah laku yang kurang pas kepada ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah bisa hadir di sini Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Timur beserta jajarannya, Dabu Kabid dan tim juga. Yang saya hormati pula ada tim narasumber, instruktur pendampingan keamanan pangan IKM Lada. Yang saya hormati pula ada Kepala Desa Sukadana Baru dan juga Ketua Koperasi. Tentunya yang saya hormati pula para peserta pendampingan olahan lada hitam di Lampung Timur. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena
Alhamdulillah ini hari ketiga, teman-teman masih dikasih nikmat sehat. Salawat serta salam juga kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan, profil terbaik, contoh kita sebagai muslim. Sebelumnya Ibu mungkin izin, Bapak Direktur kami ini sudah berganti, namanya Pak Yedi. Seyogianya beliau ingin sekali hadir karena memang belum pernah hadir di Lampung Timur. Namun beliau saat ini posisi masih belum pulang dari menunaikan ibadah haji. Jadi izin kami wakilkan, semoga juga tidak mengurangi esensi dari kegiatan pelaksanaan ini. Mungkin saya sedikit menyampaikan sambutan beliau, tapi mungkin poin-poinnya aja, karena kalau dibacain semua panjang banget ini. Intinya Ibu, sekaligus kami laporkan, jadi kegiatan pendampingan ini memang kita laksanakan dalam 3 tahap. Teman-teman di sini jumlah peserta pendampingan ini ada 15 orang. Satu kita sisipkan ada Pak Joko ya di sini ya dari dinas supaya mengikuti juga prosesnya. Mungkin nanti mau jadi pengelola atau seperti apa. Nah, teman-teman ini dipilih dari pengajar yang sebelumnya. Sebelumnya kan kita sudah ada FGD, kemudian BIMTEK dan fasilitasi mesin peralatan. Waktu itu sempat 20 orang pesertanya, kemudian kita kerucutkan jadi 15. Ini udah pilihannya, kira-kira ada komitmen nanti selanjutnya untuk kita dampingi. Mungkin sebagai informasi bahwa pendampingan ini kita laksanakan dalam 3 tahap. Tahap yang pertama ini, yang pertama kemarin teman-teman diajarkan waktu bulan Mei ya Bapak ya. Di bulan Mei itu mereka diajarkan tentang standar mutu lada. Jadi teman-teman ini sebenarnya sudah dibekali dengan standar mutu lada, baik standar ASTA maupun standar nasional Indonesia. Sudah bisa mulai menghitung kadar air dan lain-lainnya, kadar gizi dan lain-lain seperti itu. Jadi harapannya teman-teman ini sudah bisa tahu kalau misalnya mutu produk mereka kadar airnya sekian, kadar abunya sekian, GL-nya sekian, harganya kira-kira di pasar berapa ya? Karena kan ada grading ya Ibu kalau ada. Nah, harapannya kalau grade yang bagus mungkin bisa memenuhi kebutuhan ekspor. Namun kalau grade-grade yang lebih rendah setelah disortasi mungkin bisa dijadikan lada bubuk seperti itu. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian di pendampingan yang kedua, teman-teman ini kemarin Zoom didampingi juga sama Pak Sekdin, waktu itu ada Bu Kabit juga. Zoom waktu itu kita pertemukan dengan yang pertama itu kebetulan dengan link kami dari IPPC Chicago supaya mereka ada insight baru, wawasan baru, pasar Amerika utamanya, pasar dunia itu seperti apa sih. Ternyata kan banyak sekali persyaratan yang diperlukan untuk masuk ke US atau Eropa seperti itu. Utamanya adalah, ada yang masih ingat nggak Bapak Ibu? Utamanya itu selain kualitas, memenuhi spesifikasi, tapi memenuhi juga kuota yang diminta dan harus continue. Jadi kadang-kadang kalau misalnya sudah deal kontrak misalnya tiap per 3 bulan harus memenuhi 25 ton, berarti ya harus continue seperti itu. Jangan sampai ketika sudah deal kontrak selanjutnya tidak ada barang. Nah, ini kontinuitas dan spek itu jadi sangat penting. Nah, itu mungkin bisa diambil pelajaran ya teman-teman, Pak Kades, kemudian Pak Ketua Kelompok bisa diingatkan teman-temannya. Nah, selanjutnya juga kami pertemukan dengan agregator yang juga sebenarnya coach dari untuk ekspor dari teman-teman di Kemendak gitu. Nah, terakhir itu kan minta sampel ya, tapi ini masih belum ada feedback kan terkait harga dan lain-lain seperti itu. Dan kita pertemukan juga dengan sebenarnya IKM binaan kami yang sedang proses hasap di Jawa seperti itu. Kenapa harus kita pertemukan dengan orang-orang ini supaya ada wawasan lebih luas dari teman-teman di Sukadana Baru, Koperasi, bahwa sebenarnya marketnya itu ada. Karena kebetulan saja terakhir juga kemarin kan saya minta 10 ton.
kemudian 25 ton. Agak sulit ternyata, karena mungkin tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Supangat ya, bahwa mereka ini ada keterbatasan modal juga Bu, karena bagaimanapun kan orderan itu butuh bahan baku yang harus dibeli seperti itu. Nah ini minta tolong ditindaklanjuti, karena di satu sisi kami lihat teman-teman ini sudah cukup ada ikhtiarnya lah. Kemarin waktu pendampingan pertama rumah produksinya masih beratapkan langit Bu, mungkin sesekali Bu Kadis bisa lihat ya, masih beratapkan langit itu, belum ada apa-apanya waktu itu, masih kosong. Kemudian dengan swadaya koperasi mulai sedikit demi sedikit bangun dinding, bangun atap, jadilah rumah produksi yang sederhana, agak minimalis, namun mesin peralatan utamanya sudah tertutup ya, minimal tidak kena air jadi tidak mudah berkarat. Nah itu udah salah satu ikhtiar. Mungkin kendala lainnya ini permodalan ya, permodalan untuk memproseskan perubahan baku, dan bahan bakunya itu perlu dibeli mungkin ya ke petani. Saya udah sempat kontak teman-teman di LPI, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti juga oleh Bu Kabit ya, Bu Yemi ya. Nah namun LPI ini modelnya kemitraan. Kalau kemitraan pun ada bunganya itu maksimal 3-4% seperti itu. Sebenarnya lebih rendah dibandingkan KUR. Nah, tapi kalau misalnya model kemitraan seperti itu maksimal hanya 200 juta. Udah saya. Nah, teman-teman kan kalau misalnya butuh 25 ton atau 70 ton kan ember itu modelnya kan. Miliar-miliar. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya di bidang permodalan ada nggak solusi dari teman-teman di pemerintah Kabupaten Lampung Timur ini, bagaimana supaya teman-teman ini bisa dana bergulir untuk modal seperti itu. Nanti apa di KUKM koperasi udah berapa tahun Pak? Belum 2 tahun 3 tahun ya? Oh iya, karena kan ada dana bergulir sebenarnya LPDB ya. Tapi ini belum memenuhi syarat kalau nggak salah koperasinya. Nanti mungkin bisa diusahakan, karena kalau di daerah-daerah lain, tapi memang sangat tergantung dengan pemerintah kabupatennya ya. Di daerah-daerah lain itu seperti di Sidoarjo, memang mereka itu ada dana pinjaman dari bank daerahnya itu bahkan bunganya 0%, tapi hanya maksimal 100 juta. Nah saya nggak tahu kalau di Lampung Timur ada seperti itu atau tidak, atau Lampung ada seperti itu atau tidak, untuk kemudahan IKM supaya bisa ekspor seperti itu. Nah itu dari kendala-kendala permodalan. Nah selanjutnya yang hari ini Bu, pendampingan ketiga. Jadi pendampingan ketiga ini lebih terkait tentang sistem keamanan pangannya. Jadi teman-teman ini sudah disiapkan sebagai mungkin nanti sumber daya manusia sekiranya rumah produksinya sudah baik, kemudian syukur-syukur nanti dana alokasi khusus terrealisasi, ini sumber daya manusianya sudah kita siapkan. Minimal mereka sudah tahu pengetahuan terkait sistem keamanan pangan, mulai dari checklist dokumen dan lain-lain. Nah, jadi goalnya, targetnya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin perlu disampaikan dari Kementerian Perindustrian pun sebenarnya ada beberapa kegiatan-kegiatan terkait pengembangan lada. Selain BIMTEK, fasilitasi mesin peralatan, kita berupaya supaya Lampung Timur yang sudah ada indikasi geografisnya, ekspor lada terbesar, bahkan sebenarnya lebih besar daripada Kabupaten Bangka, karena kebutuhan dunia untuk lada hitam terakhir di 2022 itu lebih banyak daripada lada putih. Ini kan sumbernya di Lampung ya, mau itu Lampung ngambilnya sih dari mana-mana, Lampung Timur, Tanggamus, Lampung Barat, Waikanan, bahkan sampai ke Sumatera Selatan ya, beberapa daerah Pakawang dan lain-lain. Tapi yang punya indikasi geografis yang ada nilai value added tinggi itu di sini, di Lampung Timur gitu. Nah itu kan sayang Bu kalau misalnya kita tidak kembangkan. Makanya kami berupaya sekali ini dapat dana transfer nantinya, dapat dana alokasi khusus. Semoga teman-teman di dinas juga ada komitmennya Bu nanti untuk realisasi.
Mungkin izin habis ini kita ada diskusi ya Bu ya terkait kesiapan untuk DAK seperti itu. Jadi kami dari pemerintah pusat mungkin tidak bisa terus-menerus gitu mendampingi, makanya kami cari cara supaya carikan anggaran, salah satunya dari dana transfer dari pusat ke daerah. Semoga bisa dioptimalkan sama teman-teman gitu. Kita sudah coba latih SDM-nya. Mungkin kami agak sulit untuk bantu permodalan secara langsung karena bukan tugas kami gitu, seperti itu kan, lebih tugas perbankan dan finansial, tapi kami coba buka linknya mungkin lewat KPI atau yang lainnya. SDM-nya kami siapkan, anggarannya kami siapkan untuk tahun depan, tapi harus dengan usaha dan komitmen dari teman-teman dinas. Semoga pelan-pelan harapan kedepannya Lampung Timur bisa mandiri Bu, bisa benar-benar mandiri. Saya kira itu Ibu poin-poin penting yang mungkin bisa kita tindak lanjuti selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu yang masih bersedia untuk kami latih, kami dampingi. Semoga apa yang didapatkan di pendampingan ini benar-benar bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi pun. Yang terhormat Ibu Rati yang dari Kementerian Perindustrian beserta tim jajaran, yang terhormat Bapak Kepala Desa Sukadana Baru, dan seluruh hadirin yang pada hari ini masih sehat, dalam keadaan sehat, bersemangat di hari ketiga ya Bapak Ibu untuk mengikuti pendampingan bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian. Seperti yang telah disampaikan oleh Mbak Rati Pratiwi tadi, bahwa ini merupakan pendampingan yang kesekian, tepatnya yang ketiga, untuk Desa Sukadana Baru dalam membuat Spice of the World ya Bu Rati ya, yang menjadi salah satu program dari pemerintah Republik Indonesia yang pada hari ini adalah dikhususkan untuk pengelolaan Desa Devisa Lada Hitam. Perlu diketahui Bapak Ibu, tahapan yang kita lalui sudah begitu panjang. Dimulai dari pertama tahun lalu ya Bapak Kepala Desa Sukadana Baru, kita didatangi oleh Kementerian Perindustrian, kemudian kita diinisiasi untuk bisa juga mendapatkan program dari LPEI, kemudian kita juga telah legalkan lah ya waktu itu oleh Pak Luhut menjadi desa devisa. Kemudian dari sekian banyak pendampingan itu juga bahwa pemerintah Kabupaten Lampung Timur, perlu juga kami sampaikan, tetap mendongkrak keberadaan Desa Devisa Kabupaten Lampung Timur ini untuk di tingkat nasional dan internasional. Tapi sekali lagi kami keterbatasan sungguh untuk bisa membuat ini menjadi cepat terwujud Pak Subangan ya. Seperti tadi misalnya tentang pengelolaan, misalnya tentang khususnya dana, kita selama ini memang jujur disampaikan Mbak Rati cuma mengandalkan dari Kementerian Perindustrian yang kemudian menggandeng LPEI. Lain itu tidak Pak Sukadana, Pak Kepala Desa. Itu terus yang kita sampaikan dengan Pak Bupati. Tetapi ya itu tadi efisiensi yang luar biasa di kabupaten ini. Tapi itu tidak, saya sharing begini bukan untuk mematahkan semangat Pak Kepala Desa, tetapi malah menjadi penyemangat ya, pemicu bagi kami untuk mencari jalan lain. Seperti apa? Nanti akan kita bawa kembali ini permasalahan kepada Bapak. Kita ada di kabupaten, mungkin ada Mbak Rati, ada CSR ya. Kita coba bicarakan, ada Bank Lampung, ada Bank Syariah Jepara, itu punya kita Lampung Timur. Ini tentu saja harus menjadi PR besar bagi kami. Kemarin juga kami sudah berdiskusi dengan Mas Iput apa saja yang, karena terus terang Bapak Ibu, memang kita sudah dideklarasikan yang seperti saya bilang tadi menjadi salah satu desa devisa untuk lada hitam. Artinya secara nasional sudah dideklarasikan. Tetapi tentu saja kita tidak bisa semuanya Pak, Bu, iya kan, gitu loh. Apa yang sudah mereka terlalu banyak yang dipikirkan, karena saya di IG-nya
itu saya lihat LPI yang ke Wonosobo, yang ke ini gitu. Jadi kalau mampir ke sini itu kesempatan penuh kita untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Karena kalau boleh klise, ilmu itu lebih berharga Pak daripada harta, yang artinya itu dulu yang kita pegang, nanti kemudian soal pendanaan dan segala macamnya mengiringi langkah kita. Yang penting bimbingan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian itu kita serap Bapak Ibu, 15 tadi yang telah menjadi pionir, bukan hanya pionir tetapi ujung tombak dari bukan hanya Lampung Timur ya, artinya karena ini telah menjadi program nasional, menjadi ujung tombak dari keberhasilan kita untuk bisa membuat lada hitam ini ekspor dan berjaya kembali. Ya Bapak Ibu, 15 orang ini emang benar-benar telah terpilih dan nantinya jangan hilang, jangan terus tidak, karena 15 ini kalau kita itu berhitung secara komersil itu luar biasa. Kalau kita sekolah, nggak ada sekolahnya malahan ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi tidak henti saya dari pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Perindustrian, telah mendampingi kami, telah menginisiasi kami, telah mensupport kami baik itu secara bimbingan teknis, sarana prasarana, juga artinya menginisiasi dengan pendampingan LPI dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ada lagi kesempatan kita untuk ke depan mendapatkan program DAK. Program DAK ini bukan mudah Bapak Ibu. Telah kami perjuangkan dari tahun lalu. Mbak Ratih juga telah mensupport kami, memberikan masukan-masukan, artinya memberikan gambaran apa saja yang dibutuhkan. Kita gagal kemarin karena ada beberapa hal yang perlu kita lengkapi. Di tahun ini kembali kita lengkapi. Semua sudah kami lakukan dengan upaya yang penuh dan tentu saja dengan artinya dibantu oleh Pak Kepala Desa dan jajaran, karena kita tidak bisa terpisah dalam hal untuk menyelesaikan apa saja yang dibutuhkan untuk DAK ini. DAK ini nilainya cukup besar, sekitar berapa 26 miliar yang kami ajukan. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan tersebut, misalnya tanah dan lain sebagainya, kita coba untuk penuhi dulu Pak Kepala Desa. Harapan kami tidak ada kendala nantinya kita untuk terutama untuk yang utama adalah tanah ya. Tidak, dalam hal ini kami juga belum menganggarkan di tahun ini untuk pembebasan Pak Kepala Desa, tetapi karena kita berkomitmen penuh untuk mendapatkan program ini, sehingga kalaupun ada permasalahan itu kita selesaikan bagaimana bentuknya, tetapi yang kita bawa ke tingkat asistensi itu sudah merupakan persyaratan yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Bappenas ya Mbak Eni ya, syarat-syarat itu dikeluarkan oleh Bappenas dan kita tunggu keberhasilan itu. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak Bapak Ibu, karena saya begitu concern untuk lada hitam. Malah kami berdua ini udah identik. Bapak Bupati ada wawancara sedikit dengan Gatra, dengan apa saja, saya langsung selipkan lada hitam Pak, itu luar biasa. Kemarin masuk media obsesi, masuk Gatra, masuk itu dulu. Baru kemudian para investor melirik kita, ya kan Bapak Ibu. Kalau para investor sudah melirik kita, insya Allah soal kendala pendanaan itu bukan lagi menjadi masalah. Tapi kalau yang kita jual saja sudah tidak dilirik, bagaimana mungkin kita narik-narik investor? Jadi seperti itu. Mas Ipun juga saya minta dalam koperasi juga terus berinovasi, terus mencari jalan. Kemarin persyaratan untuk kita ekspor itu luar biasa. Item-itemnya satu persatu kita bredel Mas Ipun. Satu poin kita checklist, Kami terbuka Bapak Ibu untuk pendampingan di Desa Sukadana Baru ini, baik itu datang langsung ke dinas maupun juga via WA. Kalau ada kesempatan dikit kami pasti majukan untuk lada hitam. Tetapi itu tadi komitmen juga di pemerintah desa juga harus penuh.
Jangan alih fungsi Pak Kepala Desa. Kita sudah menjual, begitu orang ke sini sudah ada yang jadi tanaman kopi, ya kan? Gitu. Jadi jangan alih fungsi karena keputusasaan kita dari pusat saja sudah sangat bersemangat, apalagi kita yang punya wilayah, pemerintah daerah hadir untuk terus mendampingi Desa Sukadana Baru mewujudkan Desa Devisa ini menjadi desa yang siap untuk menerima semua permintaan ekspor. Mungkin itu ya Bapak Ibu, sekali lagi banyak hal yang menjadi PR kita, tetapi dengan terus semangat sebagai ujung tombak 15 orang ini sudah terpilih dari Kementerian Perindustrian, kita akan membuat cita-cita kita ini tercapai, ya. Tidak mudah-mudahan juga kita artinya dari pemerintah kabupaten itu kan pemerintah kita ini rolling ya Bapak Ibu ya, rolling bisa ditempatkan di mana saja, bayarnya di situ kemana, saya kemana. Tetapi kalau di sini pondasinya sudah kuat, ya Bapak Kepala Desa di bawah pimpinan Bapak Kepala Desa, peserta di sini bersama pemerintah ini pondasinya sudah kuat. Siapapun yang akan duduk kemudian di depan sini itu tidak menjadi masalah karena kalianlah yang artinya mempunyai program ini. Kita di sini cuma mengiringi, yang menjadi tuan rumah adalah Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajaran masyarakat di Desa Sukadana Baru. Itu saja ya Bapak Ibu, Mbak Rati, sekali lagi boleh ada pantun Mbak Rati ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, Mbak Rati, boleh dong masuk program lagi. Baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik, ini ditutup ya dengan mengucapkan hamdalah bimbingan teknis pada hari ini. Kita tutup dan terus bersemangat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alana fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afahil rizq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.